Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nurul Lutfia Rusdi, NIM 2107015020070 dari kelas I Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Tugas ini merupakan tugas MIT yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di mana saya akan memaparkan materi dari bab 1 hingga bab 5. Oh iya teman-teman, sebelum saya memaparkan, saya akan menyebutkan judul dari setiap babnya. Bab 1, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Bab 2, mengapa manusia itu bertuhan. Bab 3, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Bab 4, mengintegrasikan iman, ihsan, dan Islam. Dan bab 5, bagaimana membangun paradigma Qurani. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Sebelum kita memasuki inti dari pembahasan ini, kita mempelajari konsep dan cara pembelajaran di perguruan tinggi terlebih dahulu. Yang pertama kita belajar konsep. Konsep di sini pendidikan sebagai upaya membina potensi manusia menjadi penyelenggaraannya dilakukan secara komprehensif. Kemudian yang kedua, program mata kuliah yang dipilih mahasiswa diselenggarakan dengan terkendali atau terstruktur. Kemudian yang ketiga, hakikat manusia menjadi dasar pertimbangan pelaksanaan sebuah pendidikan. Kemudian yang keempat, pengembangan kualitas berpikir menjadi perhatian yang utama. Yang kelima, buku-buku klasik adalah sumber utama dari belajar. Yang keenam, pendidikan dilakukan untuk mencegah atau memberantas fasisme. Yang ketujuh, ada gradebook. Gradebook di sini wajib diberikan kepada mahasiswa, dan gradebook diberikan sebagai kunci pemersatu pikiran bangsa. Dan serta jadwal pemberian gradebook ini dilakukan di tahun-tahun awal perkuliahan. Nah, itu tadi merupakan konsep dari pembelajaran di perguruan tinggi. Lalu bagaimana caranya kita belajar di perguruan tinggi? Yang pertama, buat catatan. Dengan membuat catatan sebagai rutinitas baru, hal ini akan sangat membantu untuk kita untuk lebih mudah mengerti dan mengingat yang lebih baik. Apalagi dengan mencatat pembelajaran, ilmu tersebut bisa tetap berada dalam ingatan dan kita bisa review kembali saat butuhkan. Kemudian yang kedua, belajar sendiri. Belajar sendiri akan membuat kita lebih tenang dan fokus. Kita akan mampu mengatasi gangguan-gangguan yang bisa memecahkan konsentrasi dengan lebih mudah. Selain itu, dengan belajar mandiri, kita akan melatih kemampuan problem solving yang akan membuat kita untuk berpikir secara logis, analitis, dan kreatif. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pengetahuan, mereview. Nah, di sini tugas serta mengembangkannya merupakan cara agar bisa belajar secara efektif. Saat melakukan hal ini, kita akan mengasah perspektif yang kita miliki. Kemudian yang keempat, belajar dari banyak sumber. Dengan metode ini, kita bisa mencari referensi dari banyak sumber seperti jurnal, buku pembelajaran, blog, artikel, dan masih banyak sumber lainnya. Itu membuat kita bisa mendapatkan sudut pandang serta pendapat yang lebih luas. Yang kelima, tetap rileks. Meskipun harus sungguh-sungguh dalam belajar, kita harus tetap rileks dan tenang. Hal tersebut agar kita lebih mudah menganalisa hal yang rumit, memahami pembelajaran, serta menghasilkan kesimpulan atau solusi yang terbaik setiap menyelesaikan pelajaran atau penugasan. Nah, cara yang dapat dilakukan agar membuat kita lebih rileks saat belajar dengan mendengarkan musik. Nah, dengan mendengarkan musik ini merupakan cara yang efektif. Nah, kemudian kita masuk ke inti. Alasan mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi itu memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, nyatakan bahwa mahasiswa itu harus dibekali dengan sebanyak-banyaknya materi pendidikan agama Islam, sehingga dosen pendidikan ini harus memberikan materi pembelajaran agama dengan luas dan mendalam. Kemudian pendapat yang kedua, menyatakan bahwa mahasiswa tidak perlu dibekali materi keagamaan yang banyak. Dosen PAI cukup memberikan materi yang paling dasar dan inti saja. Untuk pengembangan selanjutnya itu diserahkan kembali ke mahasiswa. Maka dari itu, penting bagi dosen PAI memberikan keterampilan kepada mahasiswa tentang cara atau pendekatan yang tepat dalam memahami serta mengimplementasikan ajaran agama. Sistem pembelajaran pendidikan agama Islam meliputi yang pertama, manusiawi. Di sini ada siswa, dosen, serta orang yang mendukung terhadap pembelajarannya. Yang kedua ada material, contohnya itu seperti buku, gambar, film, dan lainnya. Kemudian yang ketiga ada fasilitas
fasilitas dan perlengkapan, contohnya itu ruang kelas, lampu sebagai penerangan, dan lainnya. Yang keempat ada prosedur. Di sini prosedur itu terdiri dari tahap-tahap yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti strategi apa yang akan digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan bagaimana bentuk evaluasi pembelajaran tersebut. Selanjutnya kita masuk ke sumber psikologi, sosial budaya, historis, dan yuridis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, faktor psikologis. Nah, teman-teman, apakah manusia itu makhluk teogenetis atau makhluk teis atau ateis? Nah, secara konseptual, ada manusia yang teis, ada juga ateis, ada pun yang setengah teis maupun ateis. Nah, teman-teman, kelompok teis ini menganjurkan atau mengajak agar manusia itu menyembah dan menaati Tuhan. Sedangkan kelompok ateis itu mengajak agar manusia itu tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhannya. Implikasinya itu seperti gini, kelompok teis itu berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sementara kelompok ateis itu menolak, bahkan terkadang menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Nah, adapun kelompok setengah teis dan ateis, teman-teman, biasanya itu tidak peduli dengan adanya agama atau mengikuti secara pasis kelompok mana yang jadi pemenang. Nah, teman-teman, namun secara psikologis, pada dasarnya manusia itu suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih jalan yang taat. Ada juga penganut suatu agama yang pindah ke agama lain, juga menganut suatu mazhab pindah ke mazhab yang lain atau yang seagama. Kemudian ada faktor sosial budaya. Nah, teman-teman, di Indonesia selalu ada ikatan kultur agama, budaya, dan sosial yang sangat unik, seperti tradisi selamatan, tahlilan, pengajian, tasyakuran, dan lain-lain. Maka berdasarkan hal tersebut, pembelajaran pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi dikatakan mutlak diperlukan. Karena kenapa? Untuk menjaga tradisi tersebut agar tetap terlestarikan dan dapat memajukan kultur yang syarat akan nilai-nilai keagamaan dalam masyarakat. Utamanya saat ini kultur tersebut mulai memudar akibat arus westernisasi yang kuat dan menggerus ikatan-ikatan emosional masyarakat menuju ke kehidupan individualis dan eksklusif. Kemudian ada faktor yang keempat, yaitu yuridiksi atau hukum. Nah, faktor di sini terdiri dari dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu dasar-dasar ideal, kemudian kedua kebijakan struktural atau konstitusional, kemudian ketiga kebijakan operasional. Kemudian teman-teman, metode apa yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini? Yang pertama ada metode diakronis, ada metode sinkronis, ada metode empiris, metode problem solving, serta ada metode induktif. Bab 2. Bagaimana manusia bertuhan? Yang pertama, konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Nah, pengertian menurut Ahmad Suhaidi, spiritualitas ini adalah dorongan bagi seluruh tindakan manusia. Maka spiritualitas baru bisa dikatakan dorongan bagi respon terhadap problem-problem masyarakat dan kontemporer. Nah, dalam perspektif Islam, spiritual ini sering dideskripsikan sebagai jiwa yang halus, kemudian ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Nah, teman-teman, kita perlu membedakan antara spiritualitas dan religiositas. Nah, religiositas ini lebih menyarankan pada ekspresi keagamaan seseorang, sedangkan spiritualitas itu menyarankan pada ekspresi rasa bertuhan. Kalau religiositas keagamaan seseorang, kalau spiritualitas itu rasa bertuhan. Nah, teman-teman, kata spiritual ini seringkali dilambungkan dengan kata material. Nah, paham materialisme ini secara mudah dapat diartikan sebagai paham yang memuja sesuatu yang kasat mata atau mudah diindra. Sebaliknya nih teman-teman, spiritualitas
Sebaliknya, spiritualisme itu seringkali diterjemahkan sebagai paham yang lebih memprioritaskan hal-hal batin, hal-hal metafisik, dan substantif. Nah teman-teman, apabila paradigma kehidupan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, spiritualisme dan materialisme, maka karakter yang dibentuk pun akan mencerminkan kedua paradigma tersebut. Nah teman-teman, apabila kita ingin lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan, maka kita hendaknya berawal dari penyucian hati nih teman-teman. Nah, melalui penyucian hati, potensi ruh akan semakin menguat dan mengalahkan semua dorongan instinktif materialistis yang berlebihan. Dalam istilah agama disebut dengan hawa an-nafs. Nah, teman-teman, apabila dibiarkan dan didominasi insting dan dorongan materialistis ini, maka ruh akan terlemahkan. Berikut dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqi wajhaka lid-daini hanifah fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dainul qayyum walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia yang tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Nah, yang dimaksud fitrah Allah pada ayat di atas adalah ciptaan Allah, di mana manusia diciptakan Allah melalui naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia yang tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar dan itu dapat terjadi disebabkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, alasan manusia memerlukan spiritualitas. Nah, menurut Maslow, sebagaimana dikutip oleh Jalauddin Rahmat, menyatakan bahwa ketenangan dan kedamaian merupakan kebutuhan masyarakat yang paling penting. Adapun menurut Carl Gustav, menurut Jung, manusia modern itu mengalami keterasingan dari diri mereka sendiri dan lingkungan sosial, bahkan dari Tuhan. Kemudian Sayyid Hussein Nas melihat fenomena hilangnya spiritualitas sebagai ketercabutan manusia dari akar tradisi, sehingga manusia ini dapat hidup di luar eksistensinya dan mengalami kehilangan makna hidup dan disorientasi tujuan hidupnya. Sehingga wajar jika muncul sikap hidup yang hedonisme, sikap hidup yang konsumtif, mekanis, dan individualis. Al-Quran juga memperingati umat manusia bahwa mereka akan mengalami kejatuhan manakala perilakunya lebih didominasi oleh hawa nafsu. Kejatuhan tersebut dapat dilihat dengan manifestasinya pada tataran pribadi dan sosial. Dalam tataran sosial, hawa nafsu itu menggerogoti empati manusia, sehingga alih-alih untuk membangun relasi yang harmonis antara sesama manusia, justru lebih mengedepankan egosentrismenya masing-masing, egonya masing-masing. Kemudian ada ketiga, sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologi tentang konsep ketuhanan. Pertama, psikologis. Ada dua perspektif yang berbeda tentang potensi bertuhan, yaitu perspektif spiritual dan neuroscience. Nah, spiritual di sini menyangkut ruh yang merupakan karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Ruh ini merupakan ruh yang ada sejak lahir. Nah, spirit sering digambarkan dengan jiwa halus atau ruh yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia dan memiliki potensi untuk membentuk karakter yang terpuji. Sedangkan neuroscience adalah bakat bertuhan, dapat dicari jejaknya. Bakat di sini dapat dicari jejaknya dalam bagian-bagian otak yang dianggap terkait dengan kecerdasan spiritual. Kemudian sumber
sosiologis. Sosiologi agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat yang beragama. Objek dari penelitian sosiologi ini adalah masyarakat beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan. Nah, sosiologi ini memandang agama itu tidak berdasarkan teks keagamaan atau baca kitab dan sejenisnya, tetapi konsep ini berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan pada masa yang lalu atau lampau. Nah, teman-teman, dalam sosiologi ini agama disebut sebagai sebuah sistem budaya. Mengapa demikian? Karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia yang terdahulu. Max Weber menjelaskan bahwa Tuhan tidak ada dan hidup untuk manusia, tetapi manusialah yang hidup demi Tuhan. Filsafat, ada kata filsafat. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi mereka tentang Tuhan. Nah, usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun usaha ini untuk mencari pertimbangan kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang adanya Tuhan. Kemudian ada sumber teologis. Nah, dalam perspektif teologis, masalah itu terdiri masalah ketuhanan, masalah kebenaran dan keberagamaan yang harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Tuhan itu memperkenalkan dirinya, baik konsep baik maupun buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui berbagai pernyataan. Bab selanjutnya, bab 3. Bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati itu sehat dan berfungsi dengan baik. Nah, sehingga bisa berhubungan dengan Tuhan, pemilik kebahagiaan, pemilik kesuksesan, kekayaan, kemuliaan ilmu, dan hikmah adalah Allah. Nah, kitab Mizanul Amal Al-Ghazali, bahagia itu terbagi dua, yaitu hakiki, kebahagiaan yang akan diperoleh dengan modal iman, ilmu, atau amal. Kemudian ada yang kedua, majasi, kebahagiaan duniawi, yaitu bahagia fana yang tidak abadi. Kemudian untuk mencapai kebahagiaan, ada karakteristik hati yang sehat, seperti memikirkan masa depan dan akhirat, selalu kembali kepada Allah, berzikir dan berkhidmat kepada Allah. Nah, jika ia lupa dengan Allah, ia segera berzikir, tepat waktu sholatnya, mengingat waktu, selalu beramal agar selalu ikhlas mengikuti nasihat, mengikuti sunnah, dan selalu bersikap ihsan. Nah, kita masuk ke dalam inti. Mengapa manusia itu harus beragama dan itu dapat membahagiakan, dan mengapa manusia itu harus beragama dan mengapa agama itu dapat membahagiakan umat manusia. Nah, teman-teman, hidup beragama itu adalah fitrah. Karena itu manusia merasakan nikmat, merasakan nyaman, dan merasakan ketenangan. Sedangkan tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan tidak tentram dan tidak dalam kebahagiaan. Nah, teman-teman, agama itu merupakan jalan menuju kebahagiaan. Ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor historis. Nah, faktor historis di sini, beragama adalah kebutuhan yang hakiki. Kebahagiaan ditemukan jika ada keserasian antara akal. Akal di sini mencari dan sampai di mana kita kepada Tuhan. Dan wahyu seperti apa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada faktor psikologi. Nah, psikologi di sini manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan
rohani. Hal itu didapat jika kita dekat dengan Tuhan. Nah, Tuhan yang Maha Suci hanya bisa didekati dengan jiwa yang suci pula. Kemudian ada faktor sosiologis. Nah, sosiologis di sini manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang tidak bisa sendiri. Kebahagiaan itu diperoleh manakala manusia diterima dan dihargai oleh lingkungannya dan mendekatkan diri kepadanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan. Manusia menginginkan dunia dan akhirat dalam tujuan itu mustahil tanpa ada landasan. Karena kebahagiaan hakiki itu hanya milik Allah. Nah, teman-teman, untuk meraih kebahagiaan itu, maka ikutilah cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab 4 mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk ihsan kamil. Yang pertama, definisi Islam. Islam dapat dirumuskan sebagai kata taat atau patuh dan berserah diri kepada Allah. Atau secara istilah, Islam memiliki 6 pengertian, yaitu sikap penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, demi mencapai kedamaian dan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian definisi iman. Iman adalah membenarkan dengan hati atau diikrarkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Iman secara bahasa berasal dari asman yuminu limanan, artinya meyakini atau mempercayai. Dalam Islam dikenal beberapa tingkatan seseorang dan keyakinan beragama, diantaranya adalah yang pertama, Muslim, orang yang mengaku Islam. Kadar keimanannya itu termasuk yang terendah, sebatas pengakuan Allah sebagai Tuhannya. Kemudian yang kedua ada mukmin, orang yang beriman, yang mengkaji syariat Islam sehingga meningkatkan wawasan keislamannya. Yang ketiga ada muhsin, orang yang memperbaiki segala perbuatannya agar menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga ada yang keempat ada mulis, orang yang ikhlas beribadah, hidupnya untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima ada mutakin, orang yang bertakwa. Nah, tingkat ini merupakan tingkat yang paling tertinggi di antara tingkatan lainnya. Nah, teman-teman, definisi ihsan. Kata ihsan berarti perbuatan baik. Nah, para ulama menggolongkan ihsan menjadi 4 bagian, yaitu ihsan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihsan kepada diri sendiri, ihsan kepada sesama manusia, dan ihsan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, pengertian ihsan kamil adalah manusia dengan sifat-sifat yang lebih mulia dibandingkan dengan manusia kebanyakan, yang keimanannya yang sudah mencapai tingkat yakin dan menyerah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Esensi dan urgensi iman, Islam dan ihsan dalam membuat ihsan kamil. Ihsan kamil merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Hal ini disebabkan jika tidak menjadi ihsan kamil, maka manusia itu hanyalah monster bertubuh manusia. Dalam perspektif Islam, manusia memiliki 4 unsur, yaitu jasad, hati, roh, dan rasa yang berfungsi untuk menjalankan kehendak ilahi. Untuk mengkokohkan keimanan dan menjadi manusia yang ihsan kamil, maka keimanan kita harus mencapai tingkat yakin. Maka kita harus mengidentifikasi yang mengacu pada rukun iman, sedangkan untuk dapat beribadah secara bersungguh-sungguh dan ikhlas, maka segala ibadah yang kita lakukan mengacu pada rukun Islam. Bab 5. Bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Teman-teman, apa itu paradigma Qur'ani? Nah, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Mengapa? Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupannya. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, sebagai sumber ajaran hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Yusuf
Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akidah manusia. Al-Quran mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara syirik cenderung kepada kebatilan dan khurafat. Al-Quran ini menginformasikan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW, bahkan semua para nabi, mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan atau sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau hari kiamat. Yang tiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling menolong. Untuk menggali sumber historis, filosofi, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Nah, untuk menggali sumber ini, paradigma yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam. Anda dapat mempelajari paradigma untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia. Ketika Islam datang, kekuatan politik semakin luas, yang implikasinya itu kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.